apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, kenaikan tarif dasar listrik bebani masyarakat. Ada pula pengetikan ulang buku Braille yang libatkan 80 relawan. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang nasib tenaga kerja disabilitas di Indonesia, selengkapnya dalam segmen Bincang. PLN mantap menaikkan tarif dasar listrik golongan rumah tangga berdaya 1.300 dan 2.200 volt ampere awal Desember 2015. Namun YLKI menilai penerapan tarif adjustment yang diterapkan belum tepat karena akan sangat membebani masyarakat. Selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI menanggapi negatif kebijakan penyesuaian tarif dasar listrik golongan 1.300 dan 2.200 volt ampere oleh PLN awal Desember ini. Pasalnya hingga kini masih banyak laporan ketidakpuasan layanan PLN yang diterima oleh YLKI, seperti masih belum meratanya distribusi listrik serta maraknya pemadaman listrik di sejumlah daerah di Indonesia. Penyesuaian tarif listrik ini dianggap dapat memberatkan konsumen, khususnya golongan 1.300 volt ampere, sebab masih banyak pelanggan golongan tersebut yang masuk dalam kategori keluarga tidak mampu. 300 itu yang masih gray area, karena dulu historisnya 1.300 itu agak dipaksa oleh pemerintah dan PLN. Artinya waktu itu banyak orang yang sebenarnya hanya memerlukan 900 ampere, tapi dipaksa harus memasang 1.300, padahal dia tidak butuh. Menolak kebijakan tersebut, YLKI telah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membatalkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 tentang penyesuaian tarif dasar listrik. Sementara itu, YLKI juga menghimbau masyarakat untuk dapat menghemat penggunaan listrik. Perilaku sehari-hari, ya pertama konsumen bisa melakukan penghematan kalau memang itu dirasa berat terhadap kenaikan itu, karena kenaikan 11%, silakan dihitung sendiri. Biasanya setiap bulan berapa rupiah pemakaiannya, dengan 11% itu jadi kira-kira penghematan bisa dilakukan asal konsumennya juga serius. Konsumen yang telah melakukan penghematan listrik namun masih keberatan dengan tarif listrik yang naik, YLKI memfasilitasi pelanggan untuk mengurangi daya listriknya ke golongan 900 atau 450 volt ampere. Memang dia tidak mampu membayar listriknya lagi, ya bisa meminta turun kelas, ya, dari 1.300 menjadi 900 volt ampere. Ya, itu tidak ada larangan. Kebijakan penyesuaian tarif dasar listrik setiap bulan bisa naik atau turun mengikuti tingkat nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia. Untuk meningkatkan efisiensi, listrik harus digunakan secara bijaksana. Elfrida Aulia, Steven Subroto, DAI TV, Jakarta. Kenaikan tarif dasar listrik sebesar 11% dari Rp1.352 menjadi Rp1.509 pada Desember ini menuai beragam tanggapan dari pelanggan PLN golongan rumah tangga daya 1.300 dan 2.200 volt ampere. Ya, pasalnya kenaikan TDL ini dirasa makin membebani kehidupan masyarakat. Berikut liputannya. Kenaikan tarif dasar listrik sebesar 11% sejak 1 Desember 2015 lalu berpengaruh pada banyak sektor, terutama untuk golongan rumah tangga yang terus-menerus dikeluhkan masyarakat. Di rumah saya sendiri ya, yang 1.300 itu karena kami sudah pensiun, pendapatannya minim. Ya kami sih keberatan betul gitu ya, dengan kenaikan listrik itu gitu. Itu yang pendapat saya. Udah bayarnya mahal, udah naikin lagi kan. Ya kita menghemat lah kali mungkin Bu, kalau ini ya. Saya keberatan karena saya penghasilannya sedikit sekali, Neng. Saya nggak punya suami, usaha sendiri. Sedih-sedih. Hal serupa juga dirasakan Abu Bakar, seorang kakek warga Pancoran Barat, Jakarta Selatan. Ia mengaku kenaikan listrik untuk golongan rumah tangga berdaya 1.300 dan 2.200 volt ampere dirasakan semakin membebani dengan biaya listrik yang terus bertambah setiap bulannya. Untuk menghindari biaya yang membengkak, ia menghemat pemakaian listrik di waktu siang serta kegiatan rumah tangga yang mengandalkan listrik.
Setidak-tidaknya kita mengupayakan untuk menghemat listrik itu dulu. Jadi kalau tidak perlu sekali untuk dinyalakan listrik, misalnya siang, jadi tidak perlu dinyalakan. Kalau misalnya nonton juga kita batasi pemakaian listrik itu. Tarif listrik untuk daya 1300 dan 2200 volt ampere naik signifikan akibat akumulasi penundaan kenaikan. Seharusnya kenaikan tarif listrik untuk kedua golongan ini sudah berlaku bulan Mei lalu. Tidak hanya itu, kenaikan kali ini juga diberlakukan mekanisme tarif adjustment atau penyesuaian tarif. Artinya, tarif bisa naik atau turun sewaktu-waktu. Penentuan perhitungan tarif listrik ini berdasarkan 3 hal, yakni nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, tingkat inflasi bulanan, dan harga minyak mentah dunia. Elfrida Aulia, Steven Subroto, DAI TV, Jakarta. Ya, beralih ke informasi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa pihaknya tidak akan kompromi lagi kepada gedung-gedung pusat perbelanjaan maupun hotel yang masih ditemukan banyak orang merokok di dalamnya. Ya, keputusan ini disampaikan langsung oleh Ahok kepada sejumlah pengelola mal, restoran, dan hotel yang berlangsung di Balai Agung Balai Kota Jakarta beberapa waktu lalu. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memberikan pengarahan kepada sejumlah pengelola mal, hotel, dan restoran mengenai kawasan dilarang merokok. Dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Kota ini, Ahok meminta agar pihak pengelola gedung ikut membantu menertibkan para perokok di tempat umum dengan membuat ruangan khusus merokok. Makanya saya katakan tidak ada kompromi di seluruh ruangan ber-AC, restoran apapun tidak boleh merokok. Yang ada teras luarnya boleh, yang tidak boleh ada kafe Anda pas tempat drop off penumpang, nggak boleh. Karena bagaimanapun juga kalau pojok dia sambil nunggu, ini asap rokok juga kena dia. Berdasarkan hasil penelitian tentang rokok yang dilakukan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia, di DKI Jakarta, orang yang merokok tercatat 2 hingga 3 kali di atas standar WHO, yakni 25 mg per meter kubik. Akibatnya, Pemprov DKI Jakarta dapat menghabiskan uang sebesar 10 triliun rupiah hanya untuk menangani masalah kesehatan yang diakibatkan oleh rokok. Sedangkan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh rokok mencapai angka 338,57 triliun rupiah, yang jumlahnya lebih dari 6 kali pendapatan negara dari bea cukai rokok. Untuk penelitian dari WHO, dari ada badan, nah saya cuma melihat ini, saya tidak ingin banyak orang sakit. Karena sakit biaya pajak cukai rokok 450 miliar ya ini ya. Ngurusin orang sakitnya kalau 10 triliun, akibat sakit gitu ya, yang langsung urus bisa 4 triliun sakit macam-macam. Nah ini yang kita tidak mau lakukan. Jika masih ada pengelola mal, restoran, dan hotel yang mengizinkan pengunjung merokok di dalam kawasan gedung, Pemprov DKI akan menutup izin operasi gedung dan tidak akan menerbitkan surat fungsi layak kepada yang bersangkutan. Nova Monica, Denny Kristiawan, DAI TV. Ya, dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-30, Alex Media Komputindo menggelar acara pengetikan ulang buku untuk para tunanetra di Indonesia. Acara yang bekerja sama dengan Yayasan Mitra Netra ini merupakan bentuk kepedulian terhadap akses penyedia buku bagi tunanetra. Penerbit buku Alex Media Komputindo menggelar acara peduli buku bacaan tunanetra. 80 relawan diajak untuk terlibat dalam pengetikan 4 buku motivasi berjudul Hiduplah Anakku, Ibu Mendampingimu karya Miyuki Ino, Understanding Your Communication Style karya Poni Jambiao, Kaya Raya Selamanya karya Gede Prama, dan 5 Powerful Habits of Cycle Intelligence karya Aribowo P. dan Peter C.K. Keempat buku ini nantinya akan dijadikan soft copy dan diberikan kepada Yayasan Mitra Netra untuk dicetak ulang dalam bentuk huruf Braille dan disebarkan sebagai bacaan untuk memotivasi hidup penyandang tunanetra. Acara ini digelar sebagai rangkaian peringatan hari jadi Alex Media Komputindo yang ke-30 tahun. Dalam usia tersebut, Alex Komputindo ingin memenuhi buku berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.
Jadi di kegiatan ini selain pengetikan, penerbit Alex Media juga memberikan sumbangan berupa naskah bentuk soft file dari penulis-penulis kami untuk langsung dikonversikan ke Braille. Jadi lebih memudahkan dari yayasannya sendiri dan teman-teman tunanetra mendapatkan akses. Sementara itu, relawan pengetikan buku Braille berharap dengan adanya pengetikan ulang 4 buku motivasi bisa menambah bacaan baru bagi penyandang tunanetra. Selain untuk mengisi waktu juga bisa membantu yang membutuhkan. Untuk apa sih? Untuk membantu orang yang tunanetra seperti itu. Semoga sih mereka dapat menambah wawasan lagi tentang buku yang kita ketik ini. Jadi tambah lagi tentang pengetahuan tentang novel, tidak hanya dari buku Braille yang sudah ada saja. Kalau harapannya sendiri ada akses mudah dari penerbit untuk teman-teman tunanetra. Karena selama ini Yayasan Mitra Netra yang kerjasama dengan kami juga merasakan bahwa untuk mendapatkan buku mereka mandiri. Jadi mereka merekrut relawan sendiri untuk mengetik. Jadi kenapa nggak langsung ke penerbit dan meminta soft file-nya sendiri? Ode Rizky, Naufal, DAI TV. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang nasib tenaga kerja disabilitas di Indonesia. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.